Bab 497, Perangkap untuk Membunuh. Istana Awan Warna-Warni, Gunung Parasol Abu. Seorang lelaki tua berjubah merah terbang di udara tanpa bergantung pada benda eksternal apapun, turun perlahan di depan sebuah gua tempat tinggal di tengah gunung. Lencana sekte di pinggangnya menunjukkan bahwa dia berasal dari sekte api sejati. Ini adalah Shimazi, inti emas dari sekte api sejati. Sebuah pohon kuno yang menjulang tinggi berdiri di depan gua tempat tinggal dengan meja batu di bawahnya. Seorang pria berjubah biru-biru duduk dengan khusyuk di bangku batu, matanya yang panjang dan sipit berkilauan dingin. Saudara Changlang, mengapa Anda memanggil saya begitu mendesak? Shimazi bertanya saat dia mendarat. Pria berjubah biru itu disempurnakan menjadi Changlang dari Istana Awan Warna-Warni. Kesempurnaan Changlang memiliki ekspresi tenang dan menyesap teh tanpa tergesa-gesa, hanya berbicara setelah dia meletakkan cangkir teh. Saudara Sima, Anda bahkan tidak tahu bahwa Anda berada di ambang kematian. Ah, Shimazi terkejut. Namun, dia menenangkan dirinya dalam sekejap mata dan menggelengkan kepalanya, tertawa. Changlang, lelucon macam apa ini? Su Zimo itu ada di Extreme Foundation Establishment. Mengingat sifatnya yang pendendam, apakah menurutmu dia akan melepaskan kita begitu dia memasuki ranah inti emas? Menjadi sempurna Changlang mendengus dingin. Ekspresi Shimazi menjadi gelap dan dia terdiam beberapa saat. Sejujurnya, saya memang memikirkan hal ini setelah pertarungan di Ethereal Peak. Namun, sekte kami telah mengirim orang untuk berdamai dengan puncak Ethereal, jadi tidak ada yang bisa saya lakukan juga. Petik 2. Aku tidak mungkin pergi ke Ethereal Peak sendirian, kan? Apa bedanya bunuh diri jika aku melakukan itu? Setelah berhenti sejenak, Shimazi melanjutkan, selanjutnya, Shimazi berada di Extreme Foundation Establishment. Siapapun yang menyentuhnya harus menderita murka puncak Ethereal. Petik 2. Orang lain mungkin memiliki pertimbangan mereka tetapi kamu dan aku. Kita berbeda. Menjadi sempurna Changlang berkata dengan suara yang dalam, situasinya sangat jelas sekarang. Su Zimo atau kita berdua yang mati. Kami hanya memiliki kesempatan untuk ini dan kami harus cepat melakukannya. Jika tidak, akan ada lebih banyak hal yang harus diperhitungkan begitu anak itu membuat terobosan ke ranah inti emas. Petik 2. Tatapan Shimazi berkilauan dan dia menarik napas dalam-dalam setelah beberapa saat. Saudara Changlang, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu terburu-buru. Saya sudah mengundang 3 pembantu dan mereka akan segera tiba. Menjadi sempurna Changlang memberi isyarat agar Shimazi duduk dan tenang. Tidak lama kemudian, 3 inti emas tiba di udara. Di tengah adalah seorang pria parubaya kurus dengan bibir tipis dan ekspresi dingin. Di sebelah kiri adalah inti emas memegang kain panjang. Wajahnya montok dan dia semua tersenyum. Yang di sebelah kanan mengenakan pakaian seni bela diri dan tampak kokoh dengan otot-otot menonjol seperti batu. Ada aura ganas yang datang darinya. Makhluk sempurna Changlang menyambut mereka. Menunjuk ke inti emas dengan kain panjang di sebelah kiri, makhluk sempurna Changlang memperkenalkan, ini adalah master formasi paling terkenal dari wilayah utara daratan Tianhuang, makhluk sempurna Tan Hao. Ini rekan Daois Gao Hu, dia berada di Golden Core tahap akhir dan berspesialisasi dalam tempering tubuh. Pria seni bela diri itu mengangguk ke arah Shimazi. Akhirnya, makhluk sempurna Changlang melihat ke arah pria kurus di tengah dan tersenyum. Ini adalah rekan Daois Liang Heng yang terkenal dari wilayah utara. Di inti emas yang disempurnakan, dia memasuki medan perang kuno menengah 80 tahun yang lalu dan memperebutkan peringkat fenomena tidak biasa. Jantung Shimazi berdetak kencang. Di dalam wilayah Great Zhou, tidak ada sekte atau faksi yang memiliki kemampuan untuk menembus penghalang medan perang kuno menengah dan mengirim pembudidaya masuk. Shimazi dan yang lainnya tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan peringkat fenomena luar biasa, apalagi bersaing untuk mendapatkan tempat dengan pembudidaya lainnya. Liang Heng mengibaskannya dan berpura-pura rendah hati. Tidak banyak. Lagi pula, saya tidak berhasil mendapatkan tempat di atasnya. Petik 2. Peringkat fenomena tidak biasa bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kita. Fakta bahwa kamu bahkan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tempat membuktikan kekuatanmu, sesama Taois, puji Shimazi buru-buru. Kesempurnaan Changlang berkata sambil tersenyum juga, rekan Taois Liang Heng rindu meninggalkan namanya di peringkat fenomena tidak biasa sekitar 80 tahun yang lalu. Untuk peringkat fenomena luar biasa berikutnya, Anda pasti akan dapat peringkat dalam 10 besar. Ya, Liang Heng mengangguk, senang dengan sanjungan mereka. Dia tidak memiliki banyak ikatan dengan makhluk sempurna Changlang. Alasan dia datang kali ini terutama karena dia mendengar bahwa Su Zimo memiliki senjata roh bawaan. Jika dia bisa mendapatkan senjata roh bawaan itu,
dia pasti akan bisa mendapatkan tempat di peringkat fenomena tidak biasa saat berikutnya dia memasuki medan perang kuno. Tentu saja, itu adalah mimpi bodoh untuk ingin mendapatkan posisi 10 besar. 10 besar dari peringkat fenomena tidak biasa adalah satu yang lebih menakutkan dari yang lain. Shimazi bertanya, saat ini, Su Zimo seharusnya berada di pengasingan di dalam puncak ethereal dan kemungkinan besar tidak akan muncul sebelum dia membentuk inti. Apakah kita punya cara untuk memancingnya keluar? Saya memiliki seorang murid perempuan bernama Shen Mengqi. Dia adalah kekasih masa kecil dengan anak itu. Menjadi sempurna Changlang menyatakan dengan percaya diri dengan mata menyipit, jika dia mendengar bahwa hidupnya dalam bahaya, dia pasti akan muncul. Mata Shimazi berbinar dan dia mengangguk setuju. Master formasi di samping, Tan Hao, merenung sejenak sebelum berkata sambil tersenyum, saya punya 3 pertanyaan. Pertama, Anda mengatakan bahwa mereka adalah kekasih masa kecil. Apakah dia akan tampil hanya untuk seseorang yang akan mati? Tentu saja, menjadi sempurna nada suara Changlang penuh percaya diri. Baiklah, pertanyaan kedua, Tan Hao melanjutkan, kami tidak dapat mengatur lokasi di Istana Awan Warna-Warni. Kalau tidak, anak itu mungkin tidak akan menerima umpannya. Tentu saja, saya sudah memperhitungkannya dan merencanakan banyak hal, Changlang menegaskan. Tan Hao mengangguk sebelum menambahkan, pertanyaan ketiga adalah bahwa bahkan jika dia mengambil umpan, bagaimana kita membunuhnya? Pertarungan di puncak ethereal, berdampak cukup besar di dunia kultivasi. Saya mendengar bahwa pemuda Suzimo ini berada di ranah pendirian yayasan ekstrim dan memiliki kemampuan untuk membunuh inti emas di luar levelnya. Petik 2. Dengan kami berlima Golden Cores menyerang bersama, apakah kami harus takut pada satu penggarap pendirian yayasan? Gao Hu bertanya dengan muram. Tan Hao berkomentar, ini bukan tentang rasa takut, saya khawatir tentang kecelakaan. Jika dia berhasil melarikan diri, kita tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Petik 2. Kematiannya pasti ada di sekitarku. Liang Heng menyatakan dengan dingin. Semuanya, tolong dengarkan aku. Menjadi sempurna Changlang berkata dengan nada gelap, anak ini berada di ranah pendirian yayasan ekstrim dan memiliki banyak kartu truf di lengan bajunya. Dia memiliki sepasang sayap roh dan bahkan memiliki keterampilan rahasia yang sangat menakutkan yang dapat melawan fenomena inti emasku. Ekspresi Liang Heng, Gao Hu dan Tan Hao sedikit berubah setelah mendengar itu. Rumor itu nyata. Keterampilan rahasia yang dirilis oleh penggarap pendirian yayasan benar-benar dapat melawan fenomena inti emas. Meskipun fenomena inti emas Changlang tidak dianggap kuat, itu masih merupakan fakta yang mengejutkan. Bahkan seekor singa menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengejar kelinci. Karena saya memilih untuk bergerak, saya tidak akan meremehkan lawan saya, bahkan jika anak itu hanya seorang penggarap pendirian yayasan. Menjadi sempurna Changlang berkata dengan muram, rekan Taois Tan Hao, Anda harus mengatur formasi susunan Anda sebelumnya untuk memastikan bahwa anak ini tidak melarikan diri. Tidak masalah. Tan Hao menjawab sambil tersenyum, dengan saya menyiapkan formasi secara pribadi, bahkan Golden Cores tidak akan bisa melarikan diri. Menjadi sempurna Changlang menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, semuanya, lihatlah apa yang benar-benar aku persiapkan untuk anak ini. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan botol giok dari tas penyimpanannya. Ada bunga merah tua yang menyerupai anggrek di tengahnya, mengeluarkan aroma samar. Beberapa inti emas lainnya menyapu pandangan mereka dan ekspresi mereka berubah saat mereka mundur satu demi satu. Bunga kunci roh. Liang Heng mengerutkan kening dan bertanya, bunga iblis ini telah punah di zaman kuno. Bagaimana Anda mendapatkannya? Bunga kunci roh tidak akan menyebabkan kerusakan langsung pada seorang kultivator. Namun, aromanya memiliki kekuatan jahat yang dapat mengunci energi roh seorang kultivator, bahkan Golden Cores tidak bisa bertahan melawannya. Bunga kunci roh adalah salah satu bunga iblis paling terkenal di zaman kuno. Bab 498, Derek Kertas. Makhluk sempurna Changlang menyeringai dan menjawab dengan muram, aku mendapatkan bunga kunci roh ini dari reruntuhan kian besar. Saya hanya berhasil menghidupkannya kembali setelah memeliharanya selama puluhan tahun. Saat menyebutkan reruntuhan kian besar, ekspresi dari 4 inti emas lainnya berubah dan mereka mengambil napas dalam-dalam dalam keheningan dengan tatapan waspada di mata mereka. Lama kemudian, Gao Hu berkata, rekan Taois Changlang, mengapa Anda tidak bertanya kepada kami lain kali Anda pergi mencari harta karun di reruntuhan Great Qian? Dengan begitu, kita juga bisa saling menjaga. Itu adalah tempat di mana kita kemungkinan besar akan mati dan saya tidak akan pernah kembali lagi. Menjadi sempurna Changlang berkomentar dengan rasa gentar, waktu sebelumnya,
saya hanya berputar di sekeliling luarnya dan saya hampir mati di sana. Tan Hao menjawab dengan senyum cerah, sepertinya kamu menganggap pria Suzimo ini agak serius bukan, rekan Daois Changlang. Untuk berpikir bahwa Anda bersedia menggunakan bunga iblis kuno yang sudah punah, bunga kunci roh. Petik 2. Bukankah berlebihan menggunakan bunga kunci roh melawan penggarap yayasan? Gao Hu bertanya dengan murung. Bunga kunci roh membatasi energi roh seseorang secara mutlak. Menyingkirkan bunga kunci roh, makhluk sempurna Changlang berkata dengan dingin, aku sudah mengatakan bahwa bahkan seekor singa menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengejar seekor kelinci. Aku tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi untuk serangan ini. Tan Hao mengangguk. Dengan bunga kunci roh, kartu truf terbesar anak itu, keterampilan rahasianya yang memungkinkan dia untuk menyulap naga surgawi, sekarang tidak berguna. Selanjutnya, bahkan jika dia memasuki ranah inti emas, itu tidak berguna. Dengan energi rohnya terkunci, dia tidak akan bisa menggunakan teknik apapun sebagai inti emas dan dengan formasi yang dipasang di luar, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Mata Shimazi True Fire Sekte menyala dan dia semakin bersemangat saat berbicara. Sayap, menjadi sempurna Changlang mencibir, jangan lupa, dia bahkan tidak akan bisa menggunakan skill rahasia Ethereal Peak, Ethereal Wings, dengan energi rohnya terkunci. Dia hanya bisa berdiri di tanah dan memandang kita. Gao Hu tersenyum. Kalau begitu, yang harus kita lakukan adalah berdiri di udara dan anak itu tidak akan bisa menyakiti kita tidak peduli berapa banyak trik yang dia lakukan atau seberapa kuat tubuhnya. Di sisi lain, kita semua bisa menyerangnya sesuka kita. Betul sekali. Itu keren. Mereka berlima saling bertukar pandang dan tertawa dengan ekspresi santai. Mari kita bahas bagaimana kita ingin mendistribusikan hartanya setelah membunuhnya terlebih dahulu. Jangan sampai kita terlibat pertengkaran yang tidak perlu di kemudian hari, kata Liang Heng acuh tak acuh. Jangan khawatir, kita akan pergi dengan kesepakatan awal kita. Makhluk sempurna Changlang berkata dengan suara berat, kami akan memberikan keterampilan rahasia sulap naga dan senjata roh bawaan kepada rekan Daois Liang Heng. Teknik tempering tubuhnya adalah untuk rekan Daois Gao Hu. Teknik pembentukan pedangnya adalah untuk rekan Daois Tan Hao. Adapun teknik penyempurnaan senjatanya, itu untuk saudara Sima. Petik 2. Terakhir, kita akan membagi batu roh yang tersisa, ramuan dan senjata roh yang dia miliki secara merata di antara kita berlima. Bagus. Liang Heng dan 4 lainnya mengangguk senang. Gao Hu awalnya adalah seorang pejuang yang berwatak keras dan hal yang paling menarik baginya adalah teknik penempaan tubuh Suzimo. Semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tepat ketika semua orang akan pergi, Shimazi mengerutkan kening dan bertanya, saya mendengar bahwa murid perempuan Anda ini tidak mematuhi perintah Anda sebelumnya dan tidak ikut serta dalam pertempuran melawan puncak Ethereal. Apa kamu yakin dia akan membantu kita kali ini untuk melawan mantan kekasihnya? Karena mereka adalah kekasih masa kecil, dia pasti akan akrab dengan tulisan tangannya. Jika Anda memalsukan sesuatu, pasti akan ada kekurangan, Tan Hao tenang. Menjadi sempurna Changlang mendengus dingin dengan ekspresi murung, dia tidak akan bisa memutuskan kali ini. Shimazi dan yang lainnya merasa jantung mereka berdetak kencang. Dari tatapan membunuh di wajah makhluk sempurna Changlang, sepertinya dia akan mengorbankan muridnya untuk membunuh Suzimo. Pengkhianat itu akan menyebabkan masalah bagiku cepat atau lambat jika aku terus menjaganya di sisiku. Makhluk sempurna Changlang menyipitkan matanya yang kurus dan berkata dengan dingin, kebetulan, dia akan membentuk intinya, Fufu. Tidak mudah bagi siapapun untuk memasuki ranah inti emas dan tentu saja, tidak mungkin lagi wajar jika kecelakaan terjadi selama prosesnya. Petik 2. Sebulan kemudian, puncak Ethereal, Suzimo berada dalam posisi lotus di gua tempat tinggalnya. Telapak tangannya bertumpu pada kedua lututnya dan menghadap ke atas sementara matanya dalam keadaan tertutup saat dia bernapas dengan mantap. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, dia memancarkan niat yang sangat tenang, mirip dengan keabadian. Lama kemudian, Suzimo membuka matanya dan menarik napas panjang, bangun dari meditasinya. Aku masih tidak bisa melakukannya. Suzimo menggelengkan kepalanya. Selama sebulan terakhir, dia telah berkultivasi dengan Ki Condensation sambil memahami manual tidal dan asura sabar pada saat yang sama sebagai kesimpulan dari banyak keterampilan rahasia yang dia peroleh setelah melangkah ke jalur kultivasi keabadian. Meskipun dia harus membentuk inti untuk kultivasi iblis dan keabadiannya, mereka sangat berbeda. Dao iblis mengharuskannya untuk menaklukkan pikiran monyet dan niat kuda jingkrak sambil memadatkan ki iblis berulang kali. Pada saat itu, segala sesuatunya akan menyatu secara alami dan dia bisa membentuk inti batinnya. Namun,
Dao yang abadi membutuhkan lebih banyak pemahaman dan pemahaman. Jika dia mencoba membentuk inti dengan paksa, itu tidak hanya akan menyebabkan masalah dengan mudah, fenomena inti emas yang dia ciptakan mungkin juga tidak sesuai dengan harapannya. Karena itu, Su Zimo tidak berani gegabah. Setengah bulan yang lalu, dia telah mencapai batas energi rohnya dan lautan rohnya tidak dapat berkembang lebih jauh. Dengan kata lain, dia sudah berada di puncak ranah pendirian Yayasan Ekstrim. Mengingat keadaan itu, dia berusaha membentuk inti emasnya. Jalur kultivasinya sampai saat ini terlalu rumit dan terlepas dari teknik abadi, dia juga telah mengembangkan banyak teknik iblis. Namun, perbedaan antara Dao abadi dan iblis terlalu besar. Keabadian menempatkan penekanan pada alam dan menjadi satu dengan surga. Namun, iblis terobsesi dengan hal-hal ekstrim. Secara alami, energi roh yang dikultivasikan Su Zimo adalah atribut api. Namun, banyak teknik kultivasi yang dia kembangkan seperti manual penenang laut, manual pasang surut, dan sutra Fin pemurnian darah terkait dengan air. Dewa dan iblis tidak dapat didamaikan seperti halnya api dan air. Setelah setengah tahun, Su Zimo masih belum berhasil melewati celah itu. Jika dia mencoba membentuk inti secara paksa, pasti akan ada masalah besar. Waktunya tidak tepat. Dia tenggelam dalam pikirannya. Di jalur kultivasi, jika seseorang ingin menerobos ranah utama, mereka seringkali harus membutuhkan sinergi berbagai faktor, seperti lingkungan, pemahaman tentang langit dan bumi, nasib dan kondisi mental mereka. Beberapa orang mendapatkan pencerahan di tepi danau. Beberapa orang mendapatkan pencerahan setelah melakukan perjalanan melalui gunung dan lembah. Beberapa orang membentuk inti mereka secara mendadak saat mereka mendengarkan angin dan melihat hujan yang turun. Beberapa orang memutuskan karma mereka dalam semalam dan mencapai pencerahan mental, membentuk inti emas mereka. Tapi tentu saja, ada lebih banyak orang yang mati tua dengan penyesalan bahkan tanpa membentuk inti. Bangkit, Su Zimo turun dari tempat tidurnya dengan lembut dan bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan yang jelas dan dalam, sepertinya sudah waktunya bagiku untuk keluar dan berjalan-jalan. Saat itu, ketukan lembut datang dari pintunya. Su Zimo melambaikan lengan bajunya dan pintu terbuka bersamaan. Nian Qi berdiri di pintu masuk, menatap ke kiri dan ke kanan. Apa yang salah? Sesampainya di sampingnya, Su Zimo melihat bangau kertas di tangannya dan bertanya dengan lembut. Bangau kertas adalah salah satu alat perpesanan yang paling sering terlihat di dunia kultivasi dan itu adalah jenis jimat, yang dibuat oleh Sekte Seribu Bangau. Nian Qi menyerahkan bangau kertas kepadanya. Ini untukmu, Tuan Muda. Ini menyatakan bahwa itu dari seorang teman lama dari kota Pingyang. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Mungkin hanya ada satu orang yang merupakan teman lama dari kota Pingyang dan tahu bagaimana menggunakan bangau kertas untuk mengirim pesan. Menerima derek kertas, Su Zimo membukanya perlahan. Beberapa baris kalimat ditulis dengan tulisan tangan yang indah. Zimo, saya telah gagal dalam formasi inti saya dan meridian roh saya telah terputus. Cederanya sangat parah dan saya sekarang kembali ke kota Pingyang untuk memulihkan diri dalam keheningan. Hubungan kita sudah lama berakhir dan seharusnya aku tidak mengganggumu sejak awal. Tapi baru-baru ini, saya merasa bahwa batas saya telah tercapai dan saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya harap Anda dapat kembali untuk bertemu untuk terakhir kalinya. Petik 2. Salam, Sen Mengki. Bab 499, lakukan istirahat bersih. Tulisan tangan menjelang akhir sedikit lebih berantakan, seolah-olah dia tidak bisa mengumpulkan kekuatannya. Ekspresi Su Zimo tenang setelah dia selesai membacanya dan tidak ada sedikit pun emosi di matanya. Karena penasaran, Nian Qi mau tak mau beringsut maju untuk melihatnya. Ini dia memiliki beberapa ingatan terhadap Sen Mengki. Saat itu, wanita di belakang Chang Lang yang disempurnakan di luar bengkel senjata roh Mo adalah Sen Mengki. Nian Qi berkata, Tuan Muda, bisakah ini dipalsukan? Itu mungkin jebakan. Tulisan tangan itu miliknya. Su Zimo berkata sebelum mencibir, namun, pasti ada jebakan. Semakin lama waktu berlalu, Chang Lang yang disempurnakan akan semakin takut. Oleh karena itu, Su Zimo meramalkan bahwa Chang Lang yang disempurnakan pasti akan bergerak. Namun, tidak ada kesempatan bagi makhluk sempurna Chang Lang untuk melakukan apapun jika Su Zimo tetap berada di puncak etiril. Oleh karena itu, tidak peduli apa jenis pesannya, apakah itu di kota Pingyang atau dimanapun, makhluk sempurna Chang Lang hanya memiliki satu motif, untuk memancingnya menjauh dari puncak etiril. Ketika Nian Qi melihat bahwa Su Zimo tenang dan tidak kehilangan ketenangannya, dia merasa lega. Namun, segera setelah itu, kalimat Su Zimo berikutnya membuat Nian Qi khawatir. Aku akan meninggalkan puncak.
Nian Qi mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Muda, Anda akan melanjutkan meskipun mengetahui bahwa itu adalah jebakan. Betul sekali. Su Zimo tersenyum dan menatap ke kejauhan. Angin sepoi-sepoi bertiup dan rambut hitamnya bergoyang lembut. Seolah sedang mengenang, Su Zimo tampak sedikit emosional dan bergumam, bagus sekali mereka ada di sekitar. Sudah waktunya untuk membuat jeda yang bersih dan menyelesaikan semua keluhan masa lalu. Petik 2. Namun, pihak lain sudah siap dan pasti telah menyiapkan jebakan yang tidak bisa ditembus untukmu, Tuan Muda. Nian Qi memiliki ekspresi khawatir saat dia menganalisis dengan tenang, kamu belum berada di ranah inti emas, Tuan Muda. Benar-benar tidak perlu bagi Anda untuk mengambil risiko. Petik 2. Jangan khawatir. Jika situasinya sepertinya tidak benar, saya akan mundur dulu. Su Zimo tersenyum kecil. Selain itu, saya belum mendapatkan banyak kemajuan baru-baru ini dalam upaya saya dalam formasi inti. Melanjutkan cara itu tidak akan membantu dan aku juga ingin pergi. Sebelum Nian Qi bisa membujuknya lebih jauh, Su Zimo sudah mengendarai pedang terbangnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, merobek kehampaan. 10 hari kemudian, kota Pingyang, malam. Jalanan sangat sepi tanpa ada orang di sekitar. Di dalam sebuah ruangan di sebuah mansion tidak jauh dari keluarga Sen, semuanya gelap gulita. Tiba-tiba, dalam kegelapan, sepasang mata menyala dan sosok kurus muncul samar-samar. Telinga orang itu berkedut sebelum berbisik, seseorang di sini. Segera setelah itu, sebuah suara pelan terdengar dari samping, Saudara Liang Heng, Anda memang sangat kuat. Kami bahkan tidak mendeteksi siapapun sama sekali. Saat dia berbicara, beberapa pasang mata lainnya menyala di ruangan saat beberapa sosok muncul satu demi satu, itu adalah kelompok 5 Changlang yang disempurnakan. Tak lama, suara pakaian yang berkibar di udara tiba dengan kecepatan yang sangat cepat. Suara itu jelas menunjukkan bahwa orang itu menuju kota Pingyang. Mereka berlima saling bertukar pandang dan niat membunuh mereka muncul. Makhluk sempurna Changlang pergi ke jendela dan mengintip keluar melalui celah. Tak lama, sosok berjubah hijau tiba di atas kediaman Sen. Jubahnya berkibar saat dia menginjak pedang terbang, berdiri tegak di udara dengan ekspresi tenang. Menjadi sempurna Changlang tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat itu. Dia mengambil umpannya. Berbalik, dia mengangguk ke Liang Heng dan 3 lainnya. Apakah kita akan bergerak sekarang? Gao Hu menggosok telapak tangannya dengan tatapan membunuh, dia bersiap untuk pergi. Mari kita tunggu sebentar lagi, tidak perlu terburu-buru. Menjadi sempurna Changlang sangat tenang dan berbisik, mari kita amati lebih jauh untuk melihat apakah anak itu memiliki ahli di belakangnya. Kalau tidak, kita mungkin yang jatuh ke dalam jebakan. Petik 2. Betul sekali. Sima Zi mengangguk. Ahli apa? Liang Heng mencibir, jika mereka adalah inti emas, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang karena aku akan bisa mengalahkan mereka sendirian. Adapun jiwa yang baru lahir. Apakah kalian berpikir bahwa Naschen Souls manapun akan begitu bebas menemani pemuda ini sejauh itu hanya agar dia bisa bertemu dengan mantan kekasihnya? Gao Hu mengangguk setuju. Tidak ada yang salah dengan sedikit lebih berhati-hati. Menjadi sempurna Changlang menambahkan dengan sedikit cemberut. Meskipun Su Zimo sudah jatuh ke dalam perangkap dan semuanya berjalan sesuai rencana, untuk beberapa alasan, dia merasa tidak nyaman seolah-olah ada sesuatu yang salah. Bukankah semuanya berjalan terlalu lancar? Sesaat kemudian, makhluk sempurna Changlang tiba-tiba bertanya. Liang Heng tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Changlang, kamu benar-benar terlalu curiga. Kami sudah merencanakan ini begitu lama dengan begitu banyak cadangan, apa yang masih Anda khawatirkan? Aku juga tidak tahu. Menjadi sempurna Changlang menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa tidak mengingat adegan 8 tahun lalu di kota Ping yang ketika Su Zimo memprovokasi dia melalui kata-kata dengan sengaja dan selamat karena itu. Saat dia menceritakan, dia memikirkan bagaimana Su Zimo mempermainkannya seperti biola di depan bengkel senjata roh Mo dan mempermalukannya sepenuhnya. Anak ini sangat sulit untuk dihadapi. Bagaimana dia bisa begitu mudah jatuh cinta? Menjadi sempurna Changlang masih khawatir. Dengan ekspresi dingin, Tan Hao bertanya dengan suara pelan, ketika Anda melihatnya sebelumnya, apa ranah kultivasinya? Alam pendirian yayasan. Menjadi sempurna Changlang adalah yang pertama membeku setelah menjawab. 4 lainnya tidak bisa menahan tawa juga. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Menjadi sempurna Changlang terkekeh. Karena dia berada di ranah yayasan pendirian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan tanpa semua yang kami persiapkan, jika kami berlima bergegas, tidak ada artinya bagi kami untuk mengalahkan penggarap pendirian yayasan. Gao Hu tersenyum.
Langit di atas keluarga Sen. Suzimo berdiri tegak di atas pedangnya dengan ejekan di matanya. Sebelum dia mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian orifis clearingnya, dia telah mencapai keadaan di mana dia bisa mendengar semuanya. Sekarang dia telah membentuk inti dalamnya, pendengarannya bahkan lebih mengerikan. Jika Suzimo mau, dia bahkan bisa mendengarkan suara semut yang merayap di bawah tanah dan nyamuk berdengung dalam jarak 1000 kaki dengan keras dan jelas, apalagi bisikan Changlang dan yang lainnya. Awalnya, Suzimo memiliki niat untuk bergegas membunuh makhluk sempurna Changlang dan 4 lainnya secara instan. Namun, tatapannya segera beralih ke halaman keluarga Sen di bawahnya dan matanya berubah sedikit mendung. Itu dingin dan tenang di keluarga Sen dan dari 4 kamar di sekitar halaman, hanya 2 yang ditempati. Orang di ruangan di selatan memiliki detak jantung yang berpacu, terengah-engah dengan cara yang tampaknya gugup, itu adalah pria yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Jika dia tidak salah, itu seharusnya Senan. Di ruangan di sebelah barat, ada aura senja yang intens dan orang di dalamnya memiliki napas yang lemah dan samar, orang ini seharusnya tidak hidup lama. Menggerakkan hidungnya, Suzimo mencium aroma obat. Orang di ruangan itu terluka parah dan tidak bisa disembuhkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Baginya, karena tulisan tangan di atas kertas bangau itu asli, itu berarti Sen Mengki bersekongkol dengan makhluk sempurna Changlang dan semua yang tertulis hanyalah tipu muslihat hanya untuk memikatnya ke sini. Jika itu masalahnya, mengapa Sen Mengki benar-benar berada di ambang kematian? Pada saat itu, 2 kemungkinan melintas di benak Suzimo. Pertama, Sen Mengki ingin menipunya di sini meskipun kematiannya akan datang sehingga dia bisa menyeretnya ke bawah bersamanya. Kedua, dia hanyalah bidak catur yang ditinggalkan. Suzimo memiliki ekspresi yang bertentangan dan menghela nafas dengan lembut secara internal. Pada saat itu, dia sudah memiliki jawaban dalam pikirannya. Bab 500, Trik Takdir. Menyingkirkan pedang terbangnya, Suzimo turun perlahan dan diam-diam ke halaman. Dia menuju ke depan dan mendorong pintu terbuka. Seketika, dia disambut dengan bau obat yang menyesakkan. Di dalamnya ada sedikit aroma wanita dan aroma bunga yang samar. Sambil mengerutkan kening, Suzimo melangkah masuk. Seorang wanita berbaring di tempat tidur diam-diam dengan mata tertutup. Wajah dan bibirnya pucat dan dia ditutupi selimut besar, bernapas lemah. Sesampainya di depan tempat tidur, Suzimo menatap wanita itu dengan tenang tanpa ada kegembiraan atau kesedihan di dalam dirinya. Wanita itu berbau dengan aura kematian. Denyut nadinya lemah dan organ-organnya mulai gagal. Bahkan seorang abadi tidak akan bisa menyelamatkannya saat ini. 8 tahun. Siapa yang mengira bahwa gadis muda yang mengesankan yang dipilih oleh seorang abadi 8 tahun yang lalu akan berakhir dalam keadaan seperti itu? Beginilah nasib suka bermain trik. Mungkin merasakan sesuatu, kelopak mata Sen Mengki berkedut dan dia membuka matanya perlahan. Sepasang mata yang cemerlang dan bergerak dari ingatan Suzimo sekarang kosong dan tak bernyawa dengan bayangan mendung. Tatapannya tampak linglung, seolah-olah dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Sesampainya di wajah Suzimo, tatapannya bertahan lama sebelum matanya perlahan melebar, berkilauan dengan kilatan cahaya. Sen Mengki juga terlihat sedikit lebih bersemangat. Kamu sudah datang. Bibirnya berkedut saat dia mengungkapkan senyum. Namun, dia tidak memiliki banyak kekuatan lagi dan bahkan suaranya selembut nyamuk. Apa yang terjadi? Setelah terdiam cukup lama, Suzimo akhirnya bertanya dengan nada tenang. Saya terlalu terburu-buru untuk mencoba dan membentuk inti saya. Tidak mungkin begitu mudah untuk membentuk inti. Sen Mengki tertawa getir. Fondasi saya tidak stabil dan saya kehilangan kendali atas energi roh saya, menyebabkan meridian saya terputus. Saya memasuki Ki Deviation dan gagal dalam formasi inti saya, hampir kehilangan nyawa saya. Syukurlah, Tuanku turun tangan dan berhasil menyelamatkan hidupku. Saat menyebut kata, Tuan, Sen Mengki melirik Suzimo. Ketika dia melihat bahwa yang terakhir itu tanpa ekspresi dan tidak terganggu olehnya, dia melanjutkan, karena saya tahu bahwa saya tidak punya banyak waktu lagi, saya ingin kembali ke kota Pingyang dan kembali ke akar saya. Karena dia menyayangiku, Tuan bahkan mengirimku kembali secara pribadi. Suzimo tetap diam tetapi sedikit rasa kasihan terlihat di matanya. Dia tidak mengasihani Sen Mengki atas nasibnya, tetapi ketidaktahuannya. Bahkan sampai sekarang, dia tidak menyadari bahwa dia dikorbankan dan ditinggalkan oleh makhluk sempurna Changlang. Sen Mengki bergumam, saya tahu bahwa saya berhutang terlalu banyak kepada Anda. Fakta bahwa Anda bersedia datang menemui saya dan mendengarkan saya sudah cukup bagi saya untuk pergi tanpa penyesalan. Suzimo mengamati ruangan itu dan akhirnya,
Tatapannya terpaku pada bunga merah tua yang ada di atas meja kayu di samping tempat tidur, mengerutkan kening. Bunga ini. Dia menyipitkan matanya, sepertinya memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari kehampaan di luar pintu. Mengaktifkan. Saat suara itu berakhir, cahaya yang menyilaukan bersinar di luar, seterang siang hari. Itu adalah cahaya pola formasi. Su Zimo awalnya adalah master formasi pedang. Bahkan tanpa keluar untuk melihatnya, dia bisa merasakan aura formasi besar sedang diaktifkan. Sen Mengki memiliki ekspresi terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat berikutnya, seluruh ruangan terkoyak oleh kekuatan yang luar biasa, menyebabkan debu dan kerikil beterbangan kemana-mana. Hahaha. Tawa arogan terdengar di halaman, bergema tanpa henti. Ketika dia mendengar tawa itu, Sen Mengki bertanya dengan tidak percaya dengan ekspresi terkejut, "Tuan." Su Zimo berbalik, sama sekali tidak terpengaruh. Setelah debu mereda, 5 inti emas dapat terlihat berjajar di langit di atas halaman, dengan tatapan tajam dan niat membunuh. Makhluk sempurna istana awan warna-warni Changlang ada di antara mereka. "Tuan, kalian." Bibir Sen Mengki bergetar dan keterkejutan di matanya berangsur-angsur menghilang, dia tidak melanjutkan berbicara. Dia tidak bodoh dan sudah mengerti ketika dia melihat barisan itu. Menatap Sen Mengki, makhluk sempurna Changlang berkata dengan dingin, "Pengkhianat, jika aku tidak membutuhkanmu untuk memancing ini ke sini, aku akan membunuhmu secara pribadi sejak lama." "Mengapa? Mengapa?" Sen Mengki berjuang untuk duduk dan gemetar, menatap Changlang yang disempurnakan dan bertanya dengan suara bergetar, "Apakah itu karena aku tidak menemanimu dalam pertarungan melawan puncak etiril? Itu karena kematianmu adalah satu-satunya hal yang bisa membawa Su Zimo ke sini." Menjadi sempurna ekspresi Changlang sangat dingin. "Selain itu, hari ini, saya akan membiarkan Anda memahami bagaimana Anda mati juga. Sebagai penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian, Anda memiliki peluang besar untuk berhasil dalam formasi inti Anda. Namun, kamu gagal." Pada saat itu, mulut Sen Mengki terbuka sedikit saat dia menggelengkan kepalanya berulang kali, seolah-olah dia tahu bahwa sesuatu yang mengerikan akan datang. Sambil tersenyum sinis, makhluk sempurna Changlang berkata, "Apakah kamu ingat ramuan yang kuberikan padamu sebelum kamu memasuki pengasingan? Memang, ramuan itu membantu dalam mengedarkan energi roh dan membantu seseorang dalam formasi inti. Namun, saya telah menambahkan beberapa bahan tambahan ke dalam ramuan itu." Hahaha. Puff. Sen Mengki memuntahkan seteguk darah dan wajahnya sangat pucat. Wajahnya terselubung dengan aura kematian dan dia tampak lebih rapuh. "Aku sudah lama memperhatikan bahwa kamu belum menyerah pada B asteris jingan ini." Menjadi sempurna Changlang melanjutkan, "Memang, Anda adalah murid saya yang baik dan tidak mengecewakan saya. Setelah saya mengirim Anda kembali, Anda tidak sabar untuk mengirim pesan bangau kertas ke Ethereal Peak. Semuanya seperti yang saya prediksi. Petik 2. Aku sudah memberimu kesempatan tetapi kamu tidak menghargainya. Gadis bodoh, satu-satunya hal yang menunggumu jika kamu melawanku adalah kematian. Karena saya dapat membawa Anda ke jalur kultivasi keabadian, saya secara alami dapat menghancurkan Anda juga." 8 tahun. Apakah 8 tahun hubungan kita sebagai guru dan murid tidak berarti apa-apa? Suara Sen Mengki bergetar dan matanya berlinang air mata. Fufu. Menjadi sempurna Changlang menahan tawa. "Murid yang baik, izinkan saya memberi Anda satu kebenaran terakhir sebagai tuan Anda. Tidak ada yang namanya hubungan di dunia kultivasi. Di mataku, kamu hanyalah bidak catur." Air mata yang mengepul mengalir saat dia terisak dalam diam. Sekarang, Sen Mengki tidak bisa lagi merasakan rasa sakit yang berasal dari tubuhnya. Yang dia rasakan hanyalah perih di hatinya, seolah-olah dia akan pingsan saat anggota tubuhnya menjadi dingin. Setiap kalimat dari makhluk sempurna Changlang menghantam tubuhnya yang sudah terluka tanpa henti seperti anak panah. Mengalihkan pandangannya, makhluk sempurna Changlang memandang Su Zimo dan bertanya dengan sedikit cemberut, "Su Zimo, sepertinya kamu tidak terkejut." Simazi mengelus jenggotnya dan tertawa puas. "Kamu tidak perlu memalsukan ketenanganmu. Aku yakin kamu pasti ketakutan setengah mati sekarang, kan? Apakah kamu berpikir bahwa kalian berlima bersama dengan formasi susunan yang buruk ini cukup untuk membuatku takut?" Su Zimo juga tersenyum. Di medan perang kuno, dia berada dalam situasi yang jauh lebih mematikan melawan paragon dari Sekte Abadi, Buddhis dan Iblis bersama Sealer mereka. Sampah. Dia benar-benar tidak tahu batasnya. Liang Heng, Gao Hu dan yang lainnya berteriak, memancarkan kekuatan mereka sebagai inti emas untuk menekan Su Zimo tanpa henti. "Su Zimo, aku bahkan menggunakan bunga iblis kuno hanya untuk memasang jebakan ini dan membunuhmu.
Menjadi sempurna Changlang berkata dengan dingin, saya yakin Anda sudah menyadari sekarang bahwa energi roh Anda telah terkunci. Kematianmu hari ini pasti. Bab 501, kalian semua harus mati. Sebenarnya, tidak lama setelah dia memasuki kamar Sen Mengki, Suzimo sudah menyadari bahwa energi rohnya sedang dibatasi dan dia tidak bisa mengedarkannya. Namun, sudah terlambat baginya untuk pergi saat itu. Kekuatan bunga kunci roh memang mendominasi. Di ranah pendirian yayasan ekstrim, energi roh Suzimo kaya dan struktur lautan rohnya jauh lebih unggul dibandingkan dengan penggarap pendirian yayasan lainnya juga. Dengan satu pemikiran, lautan akan melolong dan bahkan akan ada gelombang besar yang tercipta di dalam dantiannya. Tapi sekarang, ada kabut misterius yang menyelimuti lautan rohnya. Airnya mati tanpa gerakan. Menjadi sempurna Changlang mencibir, dengan energi roh Anda terkunci, semua kartu truf Anda seperti keterampilan rahasia sulap naga dan sayap etiril tidak berguna. Sima Zi sombong dan tertawa terbahak-bahak. Aku dengar kamu memiliki fisik dan garis keturunan yang kuat. Tapi, apa gunanya itu? Anda hanya bisa berlari di tanah tanpa bisa menyentuh pakaian kami sekalipun. Hahaha. Saya Tan Hao, Master Formasi. Melambaikan kain panjang yang dipegangnya, Tan Hao berkomentar sambil tersenyum, ini hanyalah formasi jebakan dan sangat umum. Itu dapat menjebak inti emas hingga 5 hari dengan mudah. Adapun penggarap pendirian yayasan, Fufu, saya tidak tahu. Tahun, 10 tahun, atau mungkin, 30. Gao Hu berseri-seri dan menunjukkan senyum mengancam, menyatakan dengan keras, nak, jangan takut. Kudengar kau kuat dalam pertarungan jarak dekat. Aku akan segera pergi dan bermain denganmu. Gedebuk. Tanpa sadar, Sen Mengki telah berjuang untuk bangun dari tempat tidur dan dia berlutut ke arah makhluk sempurna Changlang, memohon dengan sedih, Tuan, saya adalah seseorang yang akan segera mati. Satu-satunya harapan yang saya miliki adalah agar Anda melepaskannya. Tolong. Ekspresi Sen Mengki suram saat dia bersujud pada Changlang yang disempurnakan. Saat dahinya yang seputih batu giok menghantam tanah sedingin es berkali-kali, itu ternoda merah tak lama kemudian. 5 inti emas acuh tak acuh dan tidak tergerak. Biarkan dia pergi. Seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang sangat lucu, makhluk sempurna Changlang berkata dengan tatapan dingin, penyesalan terbesar dalam hidupku adalah tidak membunuh kecil ini secara pribadi 8 tahun lalu, meninggalkannya sebagai bahaya yang sangat besar. Tubuh Sen Mengki bergoyang dan kepalanya berputar, seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja tanpa bangun lagi. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan yang kokoh memegang lengannya, menariknya dari tanah berlumpur. Suara Suzimo bergema di telinganya, tenang namun tegas, tidak perlu memohon padanya atau berlutut. Zimo, aku benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak, aku yang membawakan ini padamu. Berbalik, Sen Mengki menatap Suzimo di sampingnya dan terisak dengan mata bengkak. Suzimo tidak memandangnya saat dia menundukkan kepalanya dan berkata, meskipun hubungan kita telah berakhir, ada hal lain yang bisa kulakukan untukmu. Apa? Sen Mengki bertanya secara naluriah. Dengan suara lembut, dia menjawab, ketika kita masih muda, aku akan selalu membelamu jika kamu diganggu. Hari ini, saya akan melakukannya untuk Anda sekali lagi. Mungkin ini yang terakhir kalinya juga. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, mata Sen Mengki sudah berlinang air mata. Pada saat itu, dia sepertinya telah kembali ke masa kecilnya. Kembali ke dunia tanpa beban tanpa rencana dan perebutan kekuasaan. Penglihatan Sen Mengki kabur. Sosok di depannya menyatu perlahan dengan bayangan itu dari ingatannya. Kakak Zimo. Sen Mengki memanggilnya secara naluriah dan matanya bersinar dengan kilatan. Dia tampaknya telah memulihkan sedikit energi dengan tubuhnya juga. Ini adalah tanda-tanda istirahat terakhir sebelum kematian. Itu mirip dengan cahaya terakhir matahari terbenam sebelum fajar menyingsing. Di udara, makhluk sempurna Changlang dan 4 lainnya memiliki ekspresi bervariasi saat tatapan mereka berkilauan. Liang Heng, Gao Hu dan Sima Zi sepertinya tidak menyadari apapun. Namun, makhluk sempurna Changlang dan Tan Hao merasakan sesuatu yang samar-samar salah saat mereka melihat Su Zimo dan merasa tidak nyaman. Sejak awal, Su Zimo terlalu tenang. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang jatuh ke dalam perangkap. Menjadi sempurna Changlang mengingat setiap detail dari rencana dan tidak melihat ada yang salah. Dia benar-benar tidak bisa memahami dari mana Su Zimo mendapatkan kepercayaan dirinya. Mengangkat kepalanya sedikit, Su Zimo melihat kesempurnaan Changlang dan berkata dengan acuh tak acuh, memang, rencanamu sempurna tanpa cacat. Sayangnya, Anda tidak memperhitungkan sesuatu. Apa? Menjadi sempurna hati Changlang tenggelam saat dia bertanya dengan tatapan menyipit.
Tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengunci energi rohku, kalian semua harus mati. Sebelum kalimatnya selesai, mata Suzimo bersinar hitam seperti tinta saat rambutnya berayun secara alami tanpa angin. Inti dalam di dadanya bersirkulasi perlahan, memancarkan aura yang menakutkan. Set. Changlang dan 4 lainnya terkejut. Ki iblis. Tidak bagus, dia iblis. Meretih. Pang, pang, pang. Tendon dan tulang Suzimo terdengar bersamaan saat dagingnya mengembang. Tepat di depan mereka berlima, tubuh yang awalnya setinggi 7 kaki itu melebar seketika, tumbuh hingga ketinggian lebih dari 100 kaki. Dia seperti Raja Iblis kuno yang menjulang tinggi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Tubuh yang menakutkan itu dipenuhi dengan pembuluh darah hijau yang muncul dengan rapat dan bersinar dengan kilau logam yang tidak bisa dihancurkan. Berputar di sekelilingnya adalah iblis kuno yang seperti kehidupan, sapi liar, beruang batu, anakonda, kera optimis. Auranya mutlak, seolah-olah itu bisa merobek segalanya dan melahap semua kehidupan. 5 inti emas tercengang dan pikiran mereka menjadi kosong. Bahkan dengan bidang kultivasinya saat ini dan pengalamannya di medan perang kuno menengah yang menantang orang-orang di peringkat fenomena, Liang Heng terkejut sesaat. Awalnya, mereka berlima berdiri 100 kaki di atas udara dan menatap pembudidaya seperti semut itu. Tapi saat berikutnya, sepasang mata perunggu muncul di depan mereka berlima, melotot dingin dengan aura mengancam. Setiap napas menyebabkan badai melolong. Monster macam apa ini? Itulah satu-satunya pikiran di benak mereka berlima. Sebelum mereka bisa bereaksi, monster di depan mereka menyeringai dan memperlihatkan 2 baris gigi berkilauan yang menyeramkan. Tanpa sepatah kata pun, Su Zimo mengulurkan telapak tangannya yang besar dan menelan Tan Hao di atas kepala, seolah-olah dia akan menutupi seluruh langit. Dia meraih ke bawah. Tan Hao melesat pergi tetapi dia terlambat selangkah di penghujung hari dan tidak bisa keluar dari jangkauan Su Zimo. Puff! Daging dan darah berceceran di mana-mana. Tan Hao bahkan tidak berhasil membuat satu suara pun sebelum dia dicincang menjadi kabut darah tanpa ada mayat yang tersisa. Lari. Gao Hu ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Mengaum. Su Zimo berada tepat di belakang Gao Hu dan menarik napas dalam-dalam, membusungkan dadanya. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. 7 Raja Iblis kuno yang mengelilingi Su Zimo juga membuka mulut mereka, mengaum ke langit dengan kekuatan mengerikan yang mengancam akan mengguncang gunung dan mengguncang bumi. Ah! Terperangkap di dalamnya, Gao Hu berteriak dengan tragis dan sosoknya bergoyang. Darah segar mulai mengalir dari telinga, mata, hidung, dan mulutnya. Wajahnya ditutupi dengan garis-garis berdarah dan wajahnya berkerut, menyebabkan bola matanya menonjol keluar saat dia jatuh dari udara, tidak lagi bernapas. Dia meraung sampai mati. Sebuah inti emas meraung sampai mati begitu saja. Raungan tunggal itu mengandung kekuatan mengerikan dari inti dalam. Selain itu, Su Zimo bukan satu-satunya yang mengaum. Dengan bantuan 7 Raja Iblis, aumannya berdesir di langit dan menelan segalanya dalam jarak ribuan kilometer. Bab 502, Pedang Esensi Surgawi. Meskipun bunga kunci roh membatasi energi roh dalam dantian Su Zimo, itu tidak dapat menampung inti dalam di dadanya. Inti dalam yang dikultivasikan oleh iblis tidak ada hubungannya dengan ki roh. Inti mereka terbentuk setelah mereka mengolah tubuh mereka, memperbaiki tulang dan tendon mereka, menukar darah mereka di sumsum mereka, melunakkan organ mereka dan membersihkan lubang mereka. Dalam sekejap mata, 2 inti emas mati. Melawan Su Zimo dalam bentuk iblisnya, mereka berdua tidak berdaya dan bahkan tidak bisa bertahan hanya dengan satu tarikan nafas. Menjadi sempurna Changlang dan 2 lainnya panik saat mereka berbalik untuk melarikan diri. Namun, ekspresi mereka berubah ketika mereka tiba di perbatasan formasi. Tiba-tiba, mereka bertiga menyadari sesuatu. Sekarang Tan Hao sudah mati, mereka bertiga tidak bisa menghilangkan formasinya dalam waktu singkat. Alasan mengapa Su Zimo membunuh Master Formasi, Tan Hao, pertama kali kemungkinan besar karena dia telah mengantisipasi hal ini. Formasi jebakan ini awalnya disiapkan untuk Su Zimo, siapa yang mengira bahwa itu akan berubah menjadi kuburan mereka. Mereka sekarang dikutuk oleh perangkap mereka sendiri. Sebelum Shimazi bisa berbalik, telapak tangan Su Zimo telah tiba. Bang! Ledakan! Ledakan! Gemuruh guntur yang menyerupai derap kuda terdengar saat aura besar menyebabkan kekosongan bergetar. Pergi. Tanpa tempat untuk mundur, Shimazi menarik 2 pedang terbang dari tas penyimpanannya dan menyuntikkan kekuatannya sebagai inti emas ke dalamnya. Seketika, pedang itu bersinar terang dan berubah menjadi 2 garis cahaya, menembak ke arah telapak tangan yang masuk di atas kepalanya. Insinerasi cakrawala api sejati.
Pada saat yang sama, Shimazi menyulap segel tangan dan melepaskan keterampilan rahasia Sekte Api Sejati. Nyala api membakar di telapak tangannya. Menggigit lidahnya, Shimazi meludahkan seteguk darah esensi yang mendarat di api. Segera, suar itu melesat ke langit. Pergi. Dengan ganas, dia melemparkan api di tangannya ke arah wajah Suzimo. Aku tidak peduli monster macam apa kamu, bakar. Shimazi berteriak sekuat tenaga, seolah melakukannya akan menekan rasa takut di hatinya. Ekspresi Suzimo sedingin biasanya. Terhadap tubuh bentuk iblisnya, pedang terbang kelas atas Shimazi tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Retakan, retakan, retakan. Mengangkat lengannya, Suzimo meraih kedua pedang terbang yang masuk dan mencengkeram tinjunya erat-erat sebelum melepaskannya. Dua pedang terbang kelas atas hancur dan jatuh ke tanah sebagai pecahan yang tidak berguna. Shimazi dan dua lainnya ngeri ketika mereka melihat itu. Tubuh macam apa itu? Bahkan senjata roh kelas atas tidak bisa melukainya. Suzimo tidak menghindar atau menghindar saat melihat api mendekat. Membuka mulutnya, dia meniupkan arus udara yang besar. Astaga, ditemani oleh angin yang menderu, ki iblis merahnya membingungkan dan melonjak. Api segera padam. Keterampilan rahasia dari Sekte Api Sejati dipadamkan oleh satu napas ki iblis dari Suzimo. Mati. Mengaum, suara Suzimo memekakkan telinga seperti bel. Bang! Sebuah telapak tangan mendarat dan tubuh Shimazi tercabik-cabik, dia mati di tempat. Jangan panik. Melihat bahwa dia tidak punya tempat untuk lari, Liang Heng menjadi tenang dengan cepat dan berkata dengan suara gelap, Changlang, kekacauan ini diciptakan olehmu. Saat ini, kita berdua hanya memiliki satu jalan keluar dan itu adalah membunuh Beastars ini. Ayo bergabung. Makhluk sempurna Changlang menggertakkan giginya dan menelan ludah. Jika Anda memiliki kartu truf di lengan baju Anda, sekarang bukan waktunya untuk terus menyembunyikannya. Berikan semuanya. Ekspresi keyakinan melintas di mata Liang Heng saat dia menggesek tas penyimpanannya dan menarik rantai logam perak mengkilap. Pergi. Sambil berteriak, Liang Heng melemparkan rantai logam perak ke kepala Suzimo. Berputar ke bawah, itu membatasi tubuh Suzimo dan mengencang berulang kali. Ki iblis merahnya tampaknya ditekan oleh ikatan rantai logam perak dan memudar secara bertahap. Hantu dari 7 Raja Iblis kuno yang mengelilingi Suzimo juga berkedip sejenak, menunjukkan tanda-tanda menghilang. Menjadi sempurna Changlang senang melihat itu dan tidak bisa tidak memuji, metode yang luar biasa, saudara Liang Heng. Liang Heng menghela napas lega dan menyatakan dengan bangga juga, ini adalah harta yang saya peroleh di medan perang kuno menengah 80 tahun yang lalu. Meskipun itu hanya senjata roh tingkat tertinggi, itu adalah tiruan dari senjata kaisar kuno, kunci pengikat iblis dan sangat efektif melawan iblis. Bahkan binatang buas berdarah murni harus tunduk dan tunduk dengan patuh jika terjebak oleh ini. Suzimo mengerahkan kekuatannya untuk mencoba melepaskan diri dari rantai logam perak itu. Namun, seolah-olah gelisah, rantai logam perak mengikatnya lebih erat dan bahkan menggali dagingnya. Ekspresi Suzimo berubah. Hehe, Liang Heng mencibir, kecil, meskipun ini adalah tiruan dari kunci pengikat iblis, itu juga mewarisi kekuatan yang terakhir. Semakin Anda berjuang, semakin ketat kunci akan berkontraksi. Saya akan menyarankan Anda untuk tidak mempersulit diri Anda sendiri. Petik 2. Saudara Liang Heng, jangan buang waktu berbicara dengannya. Ayo bunuh dia sekarang agar dia tidak membuat masalah bagi kita di masa depan. Baik, Liang Heng mengeluarkan pedang dingin yang berkilauan, dia sebenarnya adalah seorang pembudidaya pedang. Makhluk sempurna Changlang memanggil pedang terbang kelas tertinggi di tangannya juga, bersiap untuk mengendalikannya untuk mengiris kepala Suzimo. Hahaha. Tiba-tiba, Suzimo mengangkat kepalanya dan tertawa dengan tatapan liar. Apakah kamu pikir rantai tiruan yang buruk bisa menjebakku? Guyuran. Ki darah di dalam Suzimo melonjak dan inti dalamnya bergejolak secara fanatik, menyebabkan ki iblis merah yang tak ada habisnya dilepaskan. Hantu dari 7 Raja Iblis kuno kembali stabil dan mata mereka menyala satu demi satu, seolah-olah mereka baru saja terbangun dengan semangat. Hancurkan. Mengaum ke langit, daging Suzimo mengembang sekali lagi dan kekuatan ki darah dan inti dalamnya mencapai batasnya. Seketika, rantai logam perak mulai berdengung. Ekspresi Liang Heng berubah drastis. Sebelum dia bisa bereaksi, ada ledakan. Rantai logam perak pecah menjadi potongan-potongan gelap melawan kekuatan iblis tertinggi Suzimo dan berubah menjadi tumpukan besi tua. Mati. Dengan raungan marah, Suzimo mengambil langkah besar dan tiba di depan Liang Heng dalam beberapa langkah. Dia mengulurkan telapak tangannya yang besar dan menelan yang terakhir. Itu meliputi surga. Setelah menyaksikan teror fisik Suzimo,
tidak mungkin Liang Heng berani gegabah sambil menggertakkan giginya erat-erat. Menyalurkan inti emas di tubuhnya, dia meraung, fenomena inti emas, pedang esensi surgawi. Dentang, dentang, suara pedang melesat ke seluruh dunia dan bergema di dalam formasi. Di belakang Liang Heng, topan besar yang terdiri dari pedang tajam yang tak tertandingi melolong, menghubungkan langit dan bumi seperti naga dewa yang mengisap air. Sebelum pedang esensi surgawi tiba, Su Zimo sudah merasakan kulitnya sedikit robek. Fenomena Golden Core adalah metode terkuat yang tersedia untuk Golden Cores. Ketika pembudidaya membentuk inti mereka dan inti emas mereka memiliki kualitas tertentu, mereka akan mulai menyelaraskan dengan ki roh di lingkungan mereka dan membentuk fenomena. Semakin besar kualitas inti emas seseorang, semakin dalam pemahaman mereka tentang dao inti dan semakin banyak meridian roh yang mereka miliki, semakin kuat fenomena inti emas yang diciptakan. Manusia pada dasarnya lemah dan di alam kondensasi ki dan pembentukan yayasan, terlepas dari beberapa pembudidaya pemarah tubuh yang kuat, kebanyakan pembudidaya lainnya akan mati jika mereka ditutup oleh binatang iblis. Namun, setelah mereka membentuk inti mereka, para pembudidaya akan memiliki kesempatan untuk mengolah fenomena inti emas dan itu akan menggantikan kerugian mereka. Jika mereka mampu melepaskan fenomena inti emas mereka tepat waktu selama pertarungan, akan sulit bagi iblis untuk melawan kekuatan fenomena. Tidak hanya itu, jika fenomena inti emas cukup kuat, mereka dapat dengan mudah mengalahkan sisa binatang purba atau bahkan binatang buas berdarah murni. Untuk inti emas seperti 10 besar peringkat fenomena, bahkan binatang buas berdarah murni harus menghindari persimpangan jalan mereka. Bab 503, Sayap Terpotong. Fenomena inti emas Liang Heng, pedang esensi surgawi, jelas jauh lebih kuat daripada fenomena inti emas lainnya yang pernah ditemui Su Zimo. Jika ini sebelum dia membentuk inti dalamnya, bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya seperti manual dragonifikasi kuno dan keterampilan rahasia lainnya, Su Zimo mungkin tidak dapat menangani fenomena inti emas seperti itu. Tapi sekarang inti dalamnya terbentuk, Su Zimo tidak perlu takut. Tidak ada orang lain yang memahami kekuatan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness lebih baik dari dia. Ketika dia mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian clearing lubang, dia sudah mampu menekan sebagian besar pembudidaya lain dari alam kultivasi yang sama. Pada penguasaan yang lebih besar dari bagian orifice clearing, dia hampir tak terkalahkan di medan perang kuno. Saat ini, dia telah membentuk intinya. Su Zimo percaya bahwa meskipun dia baru saja menciptakan inti dalamnya, mengingat transformasi yang dia alami dari klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari gurun besar, dia yakin bahwa dia dapat membunuh sebagian besar inti emas. Dentang, dentang, topan yang diciptakan oleh pedang esensi surgawi sudah meluncur ke arah Su Zimo. Kilatan iblis di mata Su Zimo menembus topan seperti dua garis kilat. Ledakan. Tanpa menghindar atau mundur, dia meraung dari dalam tenggorokannya dan menjulurkan kedua tangannya, menerima serangan pedang yang datang dengan tangan kosong. Puff, puff, puff. Luka muncul di telapak tangan dan lengan Su Zimo saat topan pedang melukainya, menyebabkan darah segar mengalir. Namun, setelah dia berdarah, Su Zimo menjadi lebih bersemangat saat dia meraih topan pedang di depannya dengan kedua tangan, seolah-olah dia ingin meraih naga surgawi yang panjang ini dan menekannya. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Liang Heng tertawa sinis dan dikendalikan dengan keinginannya. Pedang esensi surgawi meningkat dan topan meluas, menelan Su Zimo sepenuhnya. Cabut dia. Liang Heng menggertakkan giginya dengan ekspresi bersemangat. Aku akan mencabik-cabikmu. Biasanya, setiap makhluk hidup yang terseret ke dalam siklon pedang esensi surgawi akan dipotong-potong. Namun, sangat disayangkan bahwa Su Zimo adalah lawannya. Ini adalah seseorang yang bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas berdarah murni. Jika seseorang dapat memfokuskan pandangan mereka dan melihat ke dalam topan pedang yang berat, mereka akan menemukan bahwa meskipun ada banyak luka di Su Zimo, tidak ada yang dalam. Beberapa dari mereka hanyalah tanda samar. Lebih penting lagi, bahkan luka-luka yang berdarah itu pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seolah-olah lukanya pulih saat dia terluka. Fenomena inti emas Liang Heng tidak berhasil melukai Su Zimo pada intinya. Sebaliknya, melawan Ki Iblis Merah, kecepatan putaran siklon pedang esensi surgawi berubah lebih lambat. Setiap pedang memiliki kekuatan mereka berkurang setelah mereka dinodai oleh Ki Iblis. Tak lama, senyum Liang Heng berangsur-angsur membeku, seolah-olah dia menyadari sesuatu. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Pedang esensi surgawi tersebar. Su Zimo membebaskan diri. Awalnya, dia masih dipenuhi luka. Namun, yang dibutuhkan hanyalah beberapa lusin napas dan luka-luka itu sembuh sepenuhnya tanpa bekas luka.
Ini, Liang Heng dan makhluk sempurna Changlang merasa bulu mereka berdiri saat pupil mereka mengerut. Hanya itu yang kamu punya. Su Zimo mencibir dan melangkah maju. Mengayunkan lengannya, tinjunya yang besar menghantam dari langit seperti gunung raksasa. Sebuah bayangan menyelimuti tempat itu. Meskipun fenomena inti emas sangat kuat, tidak mungkin seseorang dapat mengaktifkannya 2 kali dalam waktu singkat. Liang Heng tidak sempat ragu saat melihat tinju Su Zimo yang masuk. Dengan tergesa-gesa, dia menarik perisai raksasa dari tas penyimpanannya dan itu melayang di atas kepalanya. Setelah itu, dia segera menghancurkan beberapa jimat perlindungan. Bang! Tepat setelah dia melakukan itu, Liang Heng mendengar suara yang memekakkan telinga. Perisainya ditolak. Berderak, berderak, berderak. Terhadap tinju Su Zimo, jimat pelindungnya mirip dengan kertas dan hancur berkeping-keping. Sudah berakhir, disinilah aku mati. Liang Heng memejamkan mata dan berpikir sendiri. Saat berikutnya, dia merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya saat tendon dan tulangnya terkoyak. Dengan organ-organnya hancur, dia jatuh ke tanah, sudah mati. Dalam sekejap mata, makhluk sempurna Changlang sendirian. Dia tahu bahwa Su Zimo sengaja meninggalkannya untuk terakhir kalinya. Makhluk sempurna Changlang terus membubung ke angkasa, mencoba keluar dari jangkauan serangan Su Zimo. Mata Su Zimo dipenuhi dengan ejekan. Meskipun dia belum membentuk inti emasnya, dia telah membentuk inti dalam dan juga bisa melayang ke langit tanpa menggunakan benda luar. Ledakan. Menginjak tanah, Su Zimo melompat ke udara. Pada saat dia berada di udara, tubuh Su Zimo sudah kembali normal. Dengan demikian, kecepatannya meningkat secara signifikan dan dia tiba di belakang makhluk sempurna Changlang dalam sekejap mata. Segudang sinar matahari. Merasakan angin di belakangnya, makhluk sempurna Changlang melepaskan fenomena inti emasnya bahkan tanpa berbalik. Langit biru tiba-tiba dipenuhi dengan sinar matahari yang sangat menakjubkan yang menyebarkan segalanya dengan cara yang menyilaukan. Sayangnya, Su Zimo tidak terpengaruh karena penglihatannya yang sangat kuat. Mencibir, dia melemparkan pukulan. Dibandingkan dengan fenomena inti emas Liang Heng, cahaya matahari segudang Changlang secara signifikan lebih lemah. Ledakan. Dengan tubuhnya dan kekuatan iblis yang menakutkan saja, Su Zimo mengambil fenomena inti emas secara langsung dan menghancurkan sinar matahari segudang. Dia membanjiri segalanya dengan kekerasan. Uff! Sosok Changlang yang disempurnakan terhuyung-huyung dan dia memuntahkan seteguk darah. Pukulan itu tidak hanya menghancurkan fenomena inti emasnya. Gempa susulan dari pukulan itu bahkan diikuti oleh sinar matahari dan menghantamnya, menyebabkan organ-organnya langsung berpindah posisi. Mengetahui bahwa melarikan diri hampir tidak mungkin, makhluk sempurna Changlang tiba-tiba berbalik. Dia tidak menyerah melawan Su Zimo yang datang dan mengarahkan pedang terbangnya, menusuknya ke arah Su Zimo. Astaga! Pedang terbang melesat di udara dan tiba seketika. Tanpa berkedip, Su Zimo mengulurkan tangan kosongnya dan langsung meraih pedang terbang yang masuk. Mencengkeram kedua ujung pedang terbang, dia membentak dengan kekuatan. Piak! Pedang terbang itu hancur. Su Zimo terus maju. Melemparkan pedang terbang di tangannya ke tanah dengan santai, dia tiba di hadapan makhluk sempurna Changlang dalam sekejap mata. Keduanya berada dalam posisi berhadapan. Ekspresi Su Zimo acuh tak acuh dan tatapannya tenang. Namun, rambut Changlang yang disempurnakan berantakan dan dia tampak menyedihkan dengan ekspresi pucat yang menakutkan. Ini adalah 8 tahun dalam pembuatan. Meskipun mereka sekarang dipersatukan kembali di kota Pingyang, itu dalam keadaan yang sama sekali berbeda. 8 tahun yang lalu, Anda memberitahu saya bahwa meskipun semut yang lebih rendah merindukan langit, bagaimana mereka bisa menyentuh sayap elang. Su Zimo berkomentar dengan acuh tak acuh, hari ini, saya memberitahu Anda bahwa saya tidak hanya dapat menyentuh sayap elang, saya bahkan akan mematahkannya. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Su Zimo meraih tenggorokan Changlang yang disempurnakan. Menjadi sempurna ekspresi Changlang berubah drastis saat dia mengangkat tangannya secara naluriah di hadapannya untuk bertahan. Tatapan Su Zimo menjadi dingin. Saat dia menyentuh lengan Changlang yang sempurna, dia mengerahkan kekuatan ke depan. Jepret, menjadi sempurna lengan Changlang patah di tempat. Daging tergantung dari tulangnya yang patah yang terungkap saat darah mengalir kemana-mana dengan cara yang mengerikan. Ah! Menjerit dengan tragis, makhluk sempurna Changlang hampir pingsan. Seketika keringat dingin mulai mengucur dari dahinya. Melangkah ke depan, Su Zimo menarik rambut Changlang yang disempurnakan dan langsung turun. Dia menyeret makhluk sempurna Changlang menuju Sen Mengki. Dengan lengannya yang tak bernyawa, makhluk sempurna Changlang tidak bisa berbuat apa-apa saat Su Zimo menyeretnya melintasi lumpur.
Bab 504, Pembayaran Hidup. Seluruh pertempuran berlangsung kurang dari 100 napas. Berdiri di tempatnya, Sen Mengki melihat semuanya dengan linglung dan mulutnya sedikit ternganga, tidak bisa menutup untuk waktu yang lama. Ini adalah 8 tahun dalam pembuatan. Pemuda yang dianggap Changlang sebagai makhluk sempurna di kota ini, orang yang kehormatan hidupnya telah dicabut, kini telah tumbuh menjadi seperti itu. 8 tahun yang lalu, martabat pemuda itu diinjak-injak oleh makhluk sempurna Changlang dan dia diganggu, bahkan hampir dibunuh oleh yang terakhir. 8 tahun kemudian, Changlang yang disempurnakan sekarang diseret oleh pemuda masa lalu di tanah, tak berdaya seperti anjing mati. 8 tahun yang lalu, ketika Changlang yang disempurnakan turun, semua manusia di kota Ping yang berlutut kecuali satu orang yang berdiri tegak dan bangga. Sen Mengki dapat dengan jelas mengingat mengejar pemuda itu hari itu, menanyainya dengan keras, mengapa kamu tidak lunas? Apa bedanya jika kamu berlutut sebentar? Petik 2. Pemuda itu menjawab, tidak masalah, tapi saya tidak mau. 8 tahun kemudian, pria muda yang pantang menyerah itu menarik Changlang dari awan dan menginjak-injak Changlang ke dalam lumpur dunia fana. Sesampainya di depan Sen Mengki, Su Zimo melepaskan cengkeramannya dan melemparkan Changlang yang sempurna ke tanah. Itu adalah teriakan lain saat yang terakhir mengejang dengan ekspresi pucat. Su Zimo, apa yang kamu coba lakukan? Menjadi sempurna mata Changlang dipenuhi ketakutan. Dengan ekspresi tenang, Su Zimo memandang Sen Mengki dan berkata, karena dia menghancurkan formasi intimu, aku akan membantumu melumpuhkan kultivasinya. Jangan. Ketika dia mendengar itu, rambut Changlang yang disempurnakan berdiri tegak dan dia menjerit. Puff. Su Zimo menginjak perut Changlang dengan keras. Seberapa menakutkan fisik Su Zimo. Dia memiliki kekuatan untuk mengambil senjata roh tingkat tertinggi secara langsung. Langkah tunggal itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh tubuh Changlang yang disempurnakan. Perutnya robek saat darah segar yang mengerikan menyembur keluar dari daging yang berantakan itu. Namun, itu hanya luka di tubuh fisiknya. Menjadi sempurna inti emas Changlang juga hancur dan lebih dari 200 tahun kultivasi hilang dalam satu saat. Menjadi sempurna Changlang batuk seteguk besar darah dengan ekspresi pucat. Dengan golden core-nya hancur, kultivasinya lumpuh dan itu adalah perasaan yang bahkan lebih mengerikan daripada kematian. Penampilannya menjadi tua dengan cepat. Saat ini, Changlang yang disempurnakan sudah ada lebih dari 200 tahun yang lalu. Alasan mengapa dia terlihat seperti pria paruh baya adalah karena dia telah membentuk inti emasnya dan umurnya diperpanjang. Namun, dengan penghancuran inti emasnya, kekuatannya juga hilang dan dia tidak bisa lagi menahan kekuatan waktu. Menjadi sempurna rambut Changlang mulai memutih dan kulitnya kehilangan kilaunya. Ini adalah sama untuk setan. Setelah iblis membentuk inti, kultivasi seumur hidup mereka akan disimpan di dalam inti dalam mereka. Dengan inti dalam, iblis dapat mengambil bentuk manusia dan bahkan berbicara dalam bahasa manusia. Namun, jika inti dalam mereka dihilangkan, mereka akan kehilangan kekuatan iblis mereka dan mereka yang mengambil bentuk manusia akan kembali ke keadaan semula sambil kehilangan kemampuan untuk berbicara dalam bahasa manusia. Su Zimo tidak lagi melihat kesempurnaan Changlang yang mengerang dan sekarat di tanah. Dia berjalan lurus ke tepi halaman dan berjongkok untuk mengamati. Tidak lama kemudian, dia berdiri dan terus berjalan di sekeliling formasi. Dari waktu ke waktu, dia akan berhenti dan turun dengan lembut. Ketika dia pergi, akan ada jejak kaki di tempatnya berdiri, dikelilingi oleh celah-celah seperti jaring. Di tengah jejak kaki, ada batu roh yang redup tanpa cahaya, dihancurkan oleh Su Zimo. Sen Mengki mengerti apa yang terjadi. Su Zimo sedang menghilangkan formasi. Dengan setiap langkah, dia menghancurkan mata formasi. Cahaya di sekitar formasi mulai redup secara bertahap. Formasi yang diklaim Tan Hao mampu menjebak Golden Cores hingga 5 hari dihancurkan dalam waktu kurang dari 15 menit oleh Su Zimo. Ini adalah penggarap pendirian yayasan ekstrim kedua dalam sejarah. Master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zhou. Guru formasi. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dia capai? Tiba-tiba, Sen Mengki menyadari, Su Zimo tidak berubah sepanjang waktu. Dia masih saudara Zimo dari masa kecilnya yang bisa melakukan segalanya, kebanggaan kota Pingyang. Yang berubah adalah dirinya sendiri. Alasan mengapa hidup itu kejam bukan karena itu singkat, tetapi karena tidak ada cara untuk mengulang sesuatu. Untuk orang-orang dan hal-hal tertentu, kehilangan mereka akan menjadi seumur hidup. Menatap diam-diam pada sosok itu tidak jauh, mata Sen Mengki terpaku sepanjang waktu. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Tak lama, lampu formasi menghilang ke dalam malam dan formasi dihilangkan,
mengungkapkan langit kepada mereka sekali lagi. Malam itu berkabut dan bulan terang dengan sedikit bintang. Meskipun pertempuran besar baru saja pecah di keluarga Sen, itu tenang di kota. Sebagian besar manusia di kota sudah bangun karena shock. Namun, bagaimana ada di antara mereka yang berani menunjukkan wajah mereka dalam pertarungan antara makhluk abadi? Semua orang bersembunyi di bawah tempat tidur mereka dan mencengkeram selimut mereka erat-erat, berdoa agar mereka tidak terlibat. Berbalik, Su Zimo membawa Chang Lang yang disempurnakan dan berbalik untuk meninggalkan Su Zimo, menuju kediamannya sendiri. Tubuh Sen Mengki bergoyang saat dia melihat pandangan belakang Su Zimo, hampir tersandung. Pintu di samping terbuka dengan derit dan seorang pria parubaya berlari ketakutan dengan ekspresi gentar. Mendukung Sen Mengki, dia bertanya dengan sayang, "Mengki, apa kamu baik-baik saja?" Pria itu adalah Sen Nan, dia bersembunyi di kamar dan tidak berani mengungkapkan dirinya. "Jika saya tidak mengikuti Tuan dan pergi saat itu, mungkin keadaan tidak akan seperti ini sekarang." Kondisi Sen Mengki semakin memburuk dan kesadarannya berkibar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. "Saya adalah orang yang menyebabkan diri saya berada dalam kondisi ini hari ini. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Nasib abadi, itu tidak lain hanyalah mimpi." Khawatir dan takut, Sen Nan memeluk tubuh Sen Mengki yang bergoyang dan bertanya, "Mengki, apa yang terjadi padamu? Jangan membuatku takut. Semuanya sudah berlalu dan itu bukan salahmu." Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Sen Mengki berbalik dan menatapnya dengan ekspresi bingung, air mata mengalir di wajahnya. "Sen Nan, aku menyesali semuanya. Setelah 8 tahun, kediaman Su Zimo tidak banyak mengalami perubahan. Menyeret menjadi Chang Lang yang disempurnakan, dia melompat dan mendarat di halaman. Bunga sakura bermekaran di tengah halaman. Dalam waktu singkat ini, rambut Chang Lang yang disempurnakan telah memutih sepenuhnya dan napasnya lemah. Darah mengalir terus-menerus dari luka besar di perutnya. Ditambah dengan fakta bahwa inti emas dan kultivasinya dihancurkan, makhluk sempurna Chang Lang menua dengan kecepatan yang sangat cepat. Satu demi satu, kerutan muncul seolah-olah tergores di wajahnya saat rongganya tenggelam. Bola matanya mendung dan hampir di akhir hidup mereka. Melempar Chang Lang yang disempurnakan ke sisi pohon bunga persik, Su Zimo bertanya, "Apakah kamu tahu mengapa aku membawamu ke sini?" Menjadi sempurna Chang Lang tidak lagi memiliki kekuatan untuk berbicara. Sekarang, dia tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini dan hanya bisa menatap tajam ke arah Su Zimo. 8 tahun lalu, kamu membakar Sui Feng di depanku. Meskipun itu adalah binatang roh, saya melihatnya sebagai kerabat. Mencengkeram tinjunya, Su Zimo berkata dengan dingin, "Abu Sui Feng terkubur di bawah pohon bunga persik ini. Saat saya mengubur mereka, saya mengatakan bahwa suatu hari nanti, saya akan menggunakan darah Anda dan membilasnya di sini." Tiba-tiba, tatapan Chang Lang berubah menjadi sangat bertentangan. Ada kebencian, penyesalan, ketakutan dan keengganan. 8 tahun yang lalu, jika bukan karena Sui Feng, saya akan mati di bawah api sejati Anda. Su Zimo meraih kepala Chang Lang yang disempurnakan dan menggeram kata demi kata dengan niat dingin, "Chang Lang, bayar dengan nyawamu." Mengulurkan kukunya, Su Zimo mengiris leher makhluk sempurna Chang Lang dengan kejam. Darah segar memercik dan menyembur ke kaki pohon bunga persik. Bab 505, Mengubur Masa Lalu. Halaman keluarga Sen berantakan. Berdiri di tempatnya, ekspresi Sen Mengki berubah semakin mengerikan. Ada aura gelap kematian yang menyelimutinya saat kesadarannya memudar masuk dan keluar, dia bisa pingsan kapan saja. Sen Nan mendukungnya dengan hati-hati di sampingnya, menyaksikan semuanya terungkap tanpa daya. Awalnya, dia berharap dia dan klan keluarganya dapat berkembang secara instan dengan mengandalkan fakta bahwa adik perempuannya telah bergabung dengan Sekte Abadi. Namun, semua harapannya pupus sekarang. Namun, tidak ada kekecewaan di hati Sen Nan. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dia inginkan adalah agar saudara perempuannya selamat. Bahkan jika mereka harus kembali ke kehidupan biasa mereka di masa lalu, itu akan lebih baik daripada dia dibiarkan sendirian. Sen Nan bertanya dengan lembut, "Apakah kamu ingin berbaring dan beristirahat?" Sen Mengki menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berdiri di tempatnya dengan keras kepala. Dia berjuang untuk membuka matanya dan melihat pintu masuk, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Dia tahu bahwa jika dia berbaring sekarang, ada kemungkinan dia tidak akan bangun lagi. Malam menjadi gelap secara bertahap. Akhirnya, sosok yang dikenalnya muncul di pintu masuk. Jubah hijau, rambut hitam, dan serangkaian fitur elegan. Orang itu pernah menemaninya melewati saat-saat hangat dan bahagia yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang,
dia telah kembali untuk mengirimnya pergi untuk perjalanan terakhirnya. Sen Mengki berkata dengan lembut, bawa aku ke sana. Setelah lama terdiam, Su Zimo menjawab, baiklah. Melambaikan jubahnya, dia membawa Sen Mengki yang tidak jauh dan membubung ke langit, menghilang ke dalam malam di atas langit kota Pingyang. Tak lama, mereka berdua turun di sebuah lembah kecil. Musim semi sedang mekar sekarang dan semua kehidupan berkembang. Terhadap langit malam yang berkabut, kecambah dan dedaunan terlihat bergoyang lembut. Bahkan ada suara mata air yang mengalir dengan tenang di lembah. Pemandangan seperti itu tidak ada artinya di dunia kultivasi. Sekte-sekte besar biasanya akan mencari tempat-tempat dengan ki semangat yang kaya untuk mendirikan basis mereka, seperti tempat-tempat yang tumbuh subur dengan flora, tempat-tempat dengan awan dan langit yang luas, tempat-tempat dengan air terjun yang menjulang tinggi, tempat-tempat dengan asap mengepul atau tempat-tempat dengan pelangi. Itu adalah tempat yang tidak bisa dijangkau manusia. Tidak mungkin lembah ini bisa dibandingkan dengan keindahannya. Namun, itu memiliki keuntungan dalam betapa realistisnya itu dengan angin sepoi-sepoi, kicau burung dan serangga serta suara tetesan air. Dalam hiruk-pikuk dunia fana yang penuh dengan perselisihan, ini dianggap sebagai surga langka yang tenang dan indah. Mereka berdua menemukan tempat ini secara tidak sengaja ketika mereka masih muda dan dianggap sebagai surga yang tersembunyi dari dunia. Ini adalah tempat milik mereka berdua dan mereka tidak pernah membicarakannya dengan orang lain. Selain saat Suzimo pergi belajar, ini adalah tempat yang paling sering mereka berdua kunjungi. Mereka menghabiskan malam yang tak terhitung jumlahnya berbaring berdampingan di puncak kecil di lembah, menatap langit dan bintang-bintang tak berujung, bermimpi tentang masa depan mereka. Sen Mengki pernah berkata, jika kita menjadi tua dan mati suatu hari nanti, saya ingin dimakamkan di sini. Saat ini, dia ada di sini. Su Zimo menempatkan Sen Mengki di padang rumput dalam diam dengan ekspresi acuh tak acuh. Namun, sedikit emosi yang bertentangan berkedip di matanya. Dia tidak lagi memiliki keterikatan terhadap Sen Mengki. Saat dia memutuskan untuk pergi 8 tahun lalu, itu adalah akhir dari hubungan mereka. Namun, menyaksikan dia bertemu dengan akhir seperti itu, Su Zimo tidak bisa tidak merasakan gelombang simpati dan belas kasihan di hatinya. Sen Mengki pada dasarnya tidak buruk. Jika tidak, dia tidak akan membantu Su Zimo memohon belas kasihan 8 tahun lalu atau mengingatkannya untuk waspada terhadap Zhou Dingyun. Jika tidak, dia tidak akan melawan Chang Lang yang disempurnakan 8 tahun kemudian, yang mengakibatkan kematiannya. Dia tidak cocok secara alami untuk bertahan hidup di dunia kultivasi yang kejam. Bahkan jika kesempurnaan Chang Lang tidak menyakitinya, dia akan menemui ajalnya cepat atau lambat. Dia hancur oleh takdir abadi itu. Zimo, sebenarnya saya belum menjalani kehidupan yang bahagia selama 8 tahun terakhir berkultivasi. Saya sudah muak dengan dunia kultivasi yang licik dan kekejaman serta dinginnya. Sen Mengki berbaring di samping kaki Su Zimo dan menatap bintang-bintang di atas, bergumam pelan dengan ekspresi bingung. Saya sering memikirkan betapa hebatnya masa lalu, riang tanpa khawatir. Bahkan jika aku hanya menemanimu dan melihatmu belajar dalam diam. Kami bersama setiap hari dan membuat begitu banyak harapan. Saat dia berbicara tentang keinginan, Sen Mengki tersenyum tanpa sadar dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya. Namun, lampu itu meredup tak lama. Tapi, nanti. Suara Sen Mengki menjadi lebih lembut saat dia melanjutkan. Su Zimo mendengarkan dengan tenang sepanjang waktu. Saat fajar menyingsing, bintang-bintang di langit menghilang sedikit demi sedikit. Bintang-bintang itu sangat indah. Sayangnya, saya tidak akan dapat melihat mereka lagi. Perlahan, Sen Mengki menutup matanya. Mereka tidak pernah membuka lagi. Kekuatan bunga kunci roh sudah hilang sekarang. Menyalurkan energi roh, dia menyapu lengan bajunya. Sebuah kuburan berbentuk manusia muncul di tanah dan meskipun lumpur dan debu beterbangan kemana-mana, tidak ada satupun yang menyentuh Sen Mengki. Su Zimo menempatkan Sen Mengki ke dalam kuburan. Tepat ketika dia akan mengisi kuburan kembali dengan lumpur, dia berhenti. Wajahnya sedikit diturunkan dan tatapannya tenang. Dia tidak bergerak sama sekali, tetap diam. Dia berdiri di sana dengan tenang. Lama kemudian, seberkas sinar matahari membersihkan sisa-sisa kegelapan malam. Di dalam kuburan, Sen Mengki seperti seorang gadis muda dalam tidur nyenyak yang damai. Dia tampak seperti satu dengan lembah. Di bawah sinar matahari, 2 aliran air mata mengalir dari sudut mata gadis itu. Air mata itu jernih dan transparan, mencerminkan sosok berjubah hijau. Air mata jatuh bersama sosok yang mereka pantulkan, terkubur bersama gadis muda ini di lembah ini untuk selama-lamanya. Akhirnya, Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan melambaikan lengan bajunya, mengubur kuburan.
Dia berbalik. Tidak jauh, Shen Nan berdiri dengan air mata mengalir di wajahnya dengan ekspresi kesengsaraan. Mulai hari ini, dia tidak lagi memiliki kerabat di dunia ini. Awalnya, hati Shen Nan dipenuhi ketakutan terhadap Suzimo. Pada saat itu, dia kehilangan semua akal sehat saat dia berteriak pada Suzimo, apa yang dia lakukan salah. Apa alasan baginya untuk menolak kesempatan kenaikan abadi yang diberikan kepadanya? Siapa yang bisa menolaknya? Mengapa semuanya berakhir seperti itu? Mengapa? Shen Nan menangis dan berteriak dari lubuk hatinya dengan cara yang hiruk-pikuk. Pada saat itu, dia bahkan berharap Suzimo bisa membunuhnya sehingga dia tidak harus menanggung penderitaan seperti itu lagi. Berjalan menuju bagian luar lembah, Suzimo berhenti sejenak ketika dia melewati Shen Nan dan berkata dengan lembut, dia tidak salah. Itu adalah takdir yang salah. Shen Nan membeku sesaat sebelum tersandung untuk duduk dengan lemah. Suzimo pergi dan menghilang tak lama kemudian. Setelah kembali ke kota Pingyang, Suzimo berjalan di sepanjang jalan yang panjang dan melihat sekelilingnya yang sudah dikenalnya. Tiba-tiba, gelombang emosi menyembur melalui hatinya. Semuanya dimulai di sini. Karena takdir abadi, nasib Suzimo, Shen Mengqi dan Chang Lang berubah. 8 tahun kemudian, semuanya berakhir di sini. Seolah-olah semuanya sudah ditakdirkan. Sampai sekarang Suzimo yakin bahwa dia benar-benar telah melepaskan Shen Mengqi dan masa lalunya. Dia tidak memiliki dendam, kebencian, kesedihan atau kegembiraan. Masa lalu di antara mereka berdua terkubur di dalam lembah itu. Semua keluhan masa lalu telah tertanam di benak Suzimo seperti batu dan menetap selama 8 tahun. Sekarang, semuanya akhirnya hilang sepenuhnya, hancur menjadi debu. Dalam satu malam, dia memutuskan nasibnya dari masa lalu dan mengakhiri karmanya, mencapai kejernihan dalam pikirannya. Lautan roh di dalam dantiannya melonjak dan membentuk gelombang besar. Suzimo bisa merasakan bahwa kesempatan baginya untuk memasuki ranah inti emas telah tiba. Tanda hubung. Bab 506, Membentuk Inti Emas. Suzimo menyimpan tas penyimpanan Liang Heng dan yang lainnya. Meskipun Chang Lang dan yang lainnya adalah inti emas sebelum kematian mereka, mereka sekarang sudah mati dan tubuh mereka lemah. Menyihir api iblis dari ujung jarinya, Suzimo membakar kelima mayat menjadi abu dalam sekejap mata, tanpa meninggalkan jejak. Setelah menyelesaikan itu, Suzimo kembali ke kediamannya. Dia ingin membuat terobosan di halaman ini. Peluang diperlukan untuk terobosan alam kultivasi utama. Itu adalah perasaan misterius dalam kondisi mental seseorang, mirip dengan adrenalin. Pada saat itu, jika Suzimo melakukan perjalanan panjang kembali ke puncak ethereal, kemungkinan besar dia akan kehilangan waktu dari kesempatan berharga itu. Lebih jauh lagi, dia benar-benar tidak bisa memikirkan tempat yang lebih berarti daripada di sini untuk melakukan terobosannya. 8 tahun yang lalu, di halaman yang tidak pantas ini, di bawah pohon bunga persik yang sedang mekar sekarang, Suzimo mengolah klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari gurun besar dan memahami Dao dalam semalam, memasuki jalur kultivasi. Dalam hatinya, tempat ini lebih berarti daripada surga manapun di luar sana. Membentuk inti bukanlah prestasi kecil dan seseorang tidak boleh diganggu sama sekali. Tidak berani gegabah, Suzimo mulai membentuk formasi. Tanpa istirahat sama sekali, dia mengatur beberapa formasi di sekitar kediamannya, tidak hanya ada formasi pendukung, bahkan ada formasi ilusi, perangkap dan pembunuhan. Satu demi satu, formasi itu saling terkait. 3 hari kemudian, formasi sepenuhnya diatur. Mengaktifkan. Suzimo berteriak dengan lembut dan pendaran yang menyilaukan menyala di sekitar kediaman saat pola formasi misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul. Formasi ilusi didirikan di perimeter terluar. Itu menciptakan tempat tinggal ilusi yang tampak tidak berbeda dari sebelumnya di luar dan tidak akan menarik perhatian. Namun, pada kenyataannya, ada rune yang terkonsentrasi di dalam formasi ilusi yang bersinar terang seperti siang hari. Sesampainya di bawah pohon bunga persik, Suzimo mengambil posisi lotus dan menutup matanya untuk beristirahat. Dia telah bekerja tanpa lelah selama 3 hari terakhir untuk mengatur formasi yang begitu besar dan telah menghabiskan banyak energi juga. Suzimo harus menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya. Lama kemudian, dia secara bertahap menstabilkan dan menamparkan tas penyimpanannya, menyebabkan jutaan batu roh kelas atas tumpah dan membentuk gunung kecil. Berkat bengkel senjata rohmo, Suzimo telah berhasil mendapatkan sejumlah besar batu roh di ibu kota Zhou besar dan itu cukup baginya untuk mencoba pembentukan inti. Ledakan. Gelombang besar melonjak di dalam lautan roh dantiannya. Cahaya surgawi bersinar di mana-mana saat ki rohnya melonjak ke udara. Melalui gundukan batu roh, ki roh tanpa akhir memasuki tubuh Suzimo terus-menerus.
9 meridian roh muncul dan berkedip, mirip dengan 9 sungai panjang yang mengalir tanpa henti sebelum menyatu ke lautan roh dantiannya. Lautan roh itu mirip dengan lubang tanpa dasar, menghisap energi roh yang masuk tanpa henti dan membentuk pusaran raksasa dengan kekuatan mengerikan yang berputar dan menyusut tanpa henti. Formasi inti adalah titik divergen terpenting dalam jalur kultivasi seseorang. Baik itu keabadian atau kultivasi iblis, mereka harus melewati celah ini. Dari kondensasi ki ke pembentukan yayasan dan akhirnya ke inti emas, para pembudidaya menjalani proses pelatihan ki mereka, mencairkannya dan akhirnya memadatkannya menjadi inti. Dari gas menjadi cair dan akhirnya padat, setiap transformasi merupakan lompatan kualitas. Dari situ, bisa dilihat bahwa dasar dari Golden Core masih Spirit Ki. Namun, itu hanya dibangun dari transformasi yang berkelanjutan dan bertahap. Hampir semua pembudidaya mengerti seperti apa prosesnya. Itu adalah proses ekstraksi, kondensasi, dan kompresi yang tidak pernah berakhir. Seiring waktu, seseorang dapat mengubah ki roh awal menjadi inti emas yang solid dan menyelesaikan transformasi. Namun, sepanjang sejarah, ada banyak pembudidaya namun, kurang dari 1 dari 10.000 yang mampu membentuk inti. Apa alasannya? Mengapa masih ada orang yang gagal meskipun seluruh prosesnya mudah dan jelas? Itu adalah logika sederhana untuk dipahami, peningkatan kualitas ki roh bersama dengan kultivasi seseorang secara alami akan mengarah pada peningkatan kekuatan. Namun, mengapa umur seseorang diperpanjang selama ratusan tahun setelah inti terbentuk? Pada kenyataannya, alasannya adalah rahasia sebenarnya di balik pembentukan inti, untuk memahami kehidupan. Jika seseorang ingin membentuk inti, mereka harus memahami arti sebenarnya di balik dao inti. Itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk membebaskan diri dari batasan langit dan bumi dan memperpanjang umur mereka. Alasan perpanjangan umur adalah karena tingkat pemahaman baru yang mendalam. Kebijaksanaan yang sering dibicarakan umat Buddha mengacu pada pemahaman Dao dan pencerahan, memungkinkan seseorang untuk melampaui hidup dan mati, berubah menjadi makhluk suci. Itu adalah semacam pemahaman pada tingkat baru dan mengacu pada kebijaksanaan tertinggi. Apa kebenaran di balik inti emas? Ada dua sisi untuk segalanya. Itu sama untuk hidup. Sebuah batu yang diam tidak hidup dan juga tidak ada sungai yang mengalir. Keadaan kehidupan yang paling mendasar dan alami hanya diwujudkan melalui kombinasi keheningan dan gerakan. Keberadaan kehidupan adalah aktivitas. Gerakan adalah cara merepresentasikan kehidupan, sedangkan keheningan adalah metode untuk memberi nutrisi pada kehidupan. Sebenarnya, pembentukan inti emas adalah proses yang lahir dari ketiadaan dengan menanamkan keheningan ke dalam gerakan. Untuk memulainya, ki roh tidak ada di dalam tubuh seseorang. Namun, setelah bertahun-tahun berkultivasi agar strain ki roh muncul, itu kemudian bisa secara bertahap tumbuh lebih kuat dan berubah menjadi bentuk cair yang bisa melewati 8 meridian dengan kekuatan yang kuat. Akhirnya, itu akan mengalir ke laut dan kembali ke dantian, membentuk inti emas yang diam dan diam. Hal-hal akan terjadi secara alami dan logis. Pada saat itu, kehidupan akan mengalami perubahan kualitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan menjalin gerakan dan keheningan untuk memadatkan inti emas dan memelihara kehidupan, umur seseorang dapat diperpanjang. Pertama-tama, kehidupan adalah sesuatu yang dihasilkan dari ketiadaan. Akhirnya, ia akan memasuki tidur abadi setelah semangatnya. Menghasilkan sesuatu dari ketiadaan, memasuki keheningan demi gerakan, itulah interpretasi kehidupan. Sebenarnya, pembentukan inti adalah pemahaman dari salah satu ketidakjelasan kehidupan dan dengan demikian, mendapatkan perpanjangan umur. Itulah arti sebenarnya dari formasi inti. Begitu seseorang menciptakan inti emas, umur seseorang tidak akan ditentukan oleh alam. Itu adalah mantra formasi inti yang paling terkenal dan juga mengisyaratkan esensi sejatinya. Untuk penggarap pendirian yayasan, kemungkinan mereka memadatkan inti emas lebih dari 80% selama mereka membuka 5 meridian roh. Meski begitu, masih ada orang yang gagal. Mereka tidak gagal dalam pembentukan inti, tetapi dalam pemahaman makna sebenarnya di balik pembentukan inti. Sepanjang sejarah, generasi dan generasi senior dan pendahulu mewariskan pengalaman pribadi mereka menerobos ke ranah inti emas. Namun, Dao adalah sesuatu yang tidak berwujud. Itu tidak bisa dijelaskan dengan jelas, disentuh atau dilihat, bahkan jika seseorang tahu apa yang sedang terjadi, itu tidak berguna. Satu-satunya cara bagi mereka untuk melampaui kefanaan dan keluar dari cetakan mereka adalah melalui pemahaman pribadi. Seiring berjalannya waktu, aura Suzimo berubah semakin menakutkan saat rambut hitamnya berayun lembut tanpa angin. Umurnya diperpanjang tanpa henti. 200 tahun. 300 tahun. 500 tahun.
Pemahaman Suzimo tentang formasi inti tidak hanya memengaruhi dirinya sendiri, tanpa sadar, kehidupan lain di halaman terpengaruh. Di belakangnya, pohon bunga persik diselimuti oleh dao yang tak terlihat dan tumbuh. Batangnya tumbuh lebih tebal dan cabang-cabangnya memanjang. Satu demi satu, kuncup merah muda mekar dalam sekejap mata. Kelopak bunga tersebar di sekitar Suzimo. Seketika, kelopak yang berserakan tumbuh menjadi bunga baru dan seluruh prosesnya misterius, seperti mimpi. Pohon bunga persik bergoyang lembut. Jika Suzimo membuka matanya sekarang, dia akan dapat merasakan bahwa pohon bunga persik memancarkan emosi kegembiraan. Itu telah mendapatkan perasaan.